desa, katakan, ada masalah apa? Nyonya, ini mengenai Nak Nandi. Kami semua sangat sedih mendengar orang desa membicarakan Nak Nandi. Karena itulah kami datang kemari. Mengenai Anandi? Nyonya, seluruh desa menganggap Anandi putrinya. Karena itulah, seluruh desa menganggap kehormatannya adalah kehormatan mereka. Aku tidak mengerti bagaimana harus memberitahu pada kalian. Katakan terus terang, mereka membicarakan apa tentang Anandi? Nah, Nandi dan Pak Kolektor sering terlihat bersama-sama. Penduduk desa sering melihat mereka datang dan pergi bersama. Beberapa orang sering melihat mereka bersama setelah matahari terbenam juga. Apa penduduk desa tidak tahu mereka bekerja sama demi kebaikan semua? Apa kalian tidak menyadarinya? Bahwa betapa sulitnya merencanakan sesuatu dan mewujudkan semuanya secara bersamaan. Tentu mereka harus membicarakannya. Kalau ada pernikahan anak di desa atau ada masalah apapun, Anandi harus sampai di sana dengan cepat. Bukankah itu yang terjadi? Sekarang katakan padaku, kenapa kalian tidak mencegah mereka? Yang kalian katakan itu memang benar. Kita semua tahu Anandi memikirkan Jaitsar melebihi suka dukanya sendiri. Tapi kalian juga tahu, tradisi desa harus dijaga. Jika hanya beberapa orang, aku sendiri akan menyuruh mereka diam. Tapi di sini, penduduk desa mengatakan hal yang sama. Bagaimana aku bisa menyuruh mereka untuk diam? Dan siapa yang harus kusuruh diam? Aku tidak mampu melakukannya. Kalau mereka keberatan, suruh mereka bicara dengan kami. Fasan. Tapi Ibu, Pak Kepala Desa, kau menganggap Anandi sebagai putrimu. Maka kau berhak bertanya mengenai Anandi, iya kan? Khususnya menyangkut kehormatan Anandi dan kehormatan desa ini. Aku harus memikirkan semua itu, kan? Aku hanya sedih saat Anandi melakukan kebaikan bagi yang tua dan muda. Tapi setelah diajari, orang sama sekali tidak berpikir terbuka. Aku juga telah mengikat semua tradisi dalam aturan yang berlaku di sini, khususnya para gadis. Karena itulah mereka salah melihat perbuatan Anandi. Dia selalu membantu kalian di saat suka dan juga di saat duka. Tapi saat dia dalam masalah, kalian tidak mau maju dan mengatakan, "Nak Anandi, mari aku mengeluarkanmu dari masalah. Mari kita atasi masalah bersama-sama." Sejak usia kecil, dia tidak pernah membiarkan kalian dalam masalah. Belum lama ini, ibunya baru saja meninggal dunia. Mendiang ibunya menginginkan anaknya bisa segera menikah, lalu dia akan pergi ke rumahnya sendiri. Anandi dan Jagdising sebenarnya sudah bercerai. Aku merasa malu karena cucuku sendiri bersikap tidak adil pada Anandi.
Aku mau tanya, untuk apa Anandi menahan penderitaan seperti itu? Apa dia tidak berhak untuk berbahagia? Tentu saja tidak. Jika Anandi tidak pantas bahagia, maka orang lain pun tidak. Kalian mengenalnya. Biarkan dewa yang menjaganya. Aku telah memberi Anandi posisi yang sama seperti putriku ataupun seperti cucuku sendiri. Anandi mendapatkan orang tua yang menganggapnya sebagai putri sendiri. Kami bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban pada seorang putri. Untuk apa putriku tinggal sendirian? Kehidupannya masih sangat panjang. Dia harus bisa mendapatkan semua kebahagiaan yang pantas. Maka kami semua telah meresmikan hubungan Anandi. Hubungan baru resmi kemarin. Kami belum memberitahu penduduk desa karena itu memang belum saatnya. Aku pikir di saat yang tepat aku akan beritahu kalian semua. Dan baru hari ini aku beritahu kalian. Nyonya, ini adalah hal yang sangat baik. Kau mengatakan isi hati kami semua. Kami semua juga ingin nak kepala desa segera menikah. Apa pernikahannya pasti akan terjadi, Nyonya? Ya, tentu saja. Dengan kolektor si Praj. Ini orangnya. Anandi, cucuku. Selamat nak kepala desa. Makan manisannya. Pertunangannya beberapa hari lagi. Kalian semua harus datang dan bisa merestuinya. Aku akan mampir untuk mengundang kalian semua. Mengajakku memilih cincin untuk Anandi? Kenapa? Bukannya kau bilang kau bisa ikut karena tidak ada pekerjaan penting? Iya, aku tidak tahu kalian akan belanja di Jaipur. Ini bukan belanja biasa, tapi belanja tunangan. Itu pun bersama dengan Anandi. Bersama Anandi? Bagaimana dia bisa ikut? Maksudku, apa keluarganya akan mengizinkannya? Kau tahu, ibumu selalu bekerja sampai selesai. Aku sudah bicara pada ibu dan mengundang Anandi. Dia akan kemari. Karena ibu yang mengundang dan nenek setuju, Anandi pasti akan datang. Dia akan meninggalkan pekerjaannya, dan setelah itu, dia pasti akan menekan dirinya sendiri. Aku rasa sekali saja kalian harus bertanya. Ada apa? Kenapa kalian memandangiku? Jadi, kau sudah mengenal calon istrimu itu, nak? Bukan begitu, Ibu. Aku hanya bilang karena... Aku pikir, dengan alasan ini, kalian berdua bisa menghabiskan waktu bersama. Tapi jika kau tidak tertarik, aku batalkan saja. Tidak masalah. Kenapa, Ibu? Apa Ibu marah?
hanya ingin bilang untuk apa kita pergi ke Jaipur hanya untuk membeli cincin. Kita bisa beli di Jaitsar, kan? Sif, kami sendiri sering mencari waktu pergi berdua. Kau tahu, untuk membeli cincin pernikahan itu, aku ajak keluargaku ke Aligarh. Aku menelpon Bibi yang ada di Aligarh dan mengundang keluargamu juga. Bagaimana? Kau ingat kan? Iya, ayahmu benar sekali. Dengan alasan itu juga kita jalan-jalan di Aligarh selama 3 hari. Hebat sekali, Ayah. Tapi masalahnya, kami ini tidak seperti kalian. Kami sudah sering bersama saat kami bekerja. Ya, jadi kami tidak perlu menghabiskan waktu bersama. Ada perbedaan menghabiskan waktu dalam bekerja dan menghabiskan waktu berduaan saja, nak. Kami ingin kalian bisa menghabiskan waktu bukan menyelesaikan masalah publik, tapi untuk bisa saling mengenal, itu saja. Ayo, cepatlah bersiap. Kita harus segera pergi. Ya, ayo kita bersiap-siap. Ayo, cepatlah. Ibu Menaksi, jelaskan pada mereka. Aku harus jelaskan apa? Sif, aku merasa ada sebuah jarak antara kau dengan Anandi. Hari itu dia tidak bicara terbuka denganmu. Dia juga tidak tertawa lepas karena bahagia. Tidak tahu kenapa aku merasa dia agak kesal. Hubungan kalian berdua baik-baik saja, kan? Kau benar, Ibu Menaksi. Dan aku sedang berusaha mengubah Anandi. Kau bersabarlah sedikit. Ibu Menaksi, aku sudah bilang, pernikahan pertama Anandi itu gagal. Dan itu masih mengganggu hatinya. Kau juga tahu kan, kalau ibunya baru saja meninggal. Karena itulah dia merasa sedih. Aku melihat Anandi dari dekat. Dia suka mencari kebahagiaan dalam hal kecil. Aku mengerti duka Anandi. Sif, aku ingin mengatakan sesuatu. Pernikahan tidak akan berhasil. Hanya dari satu sisi saja. Pernikahan satu sisi tidak akan membahagiakan. Aku tidak mau kau dihukum untuk semua ini. Katakan satu hal dengan jujur, Sif. Kau bahagia dengan hubungan ini, kan? Bahagia? Aku sangat bahagia sekali. Kalian belum pernah melihat Anandi yang sudah aku lihat. Keberanian, cinta, dan kejujuran yang dia miliki belum pernah aku lihat dalam gadis manapun. Aku merasa terhormat Anandi akan menjadi pendamping hidupku. Lihat saja nanti, setelah Anandi ke rumah kita, kalian akan memujinya lebih dariku. Aku ganti pakaian dulu ya. Aku hanya menginginkan kau bahagia, Sif. Semoga saja yang kau pikirkan itu semuanya benar. Tunggu Anandi. Kursi belakang sudah dipesan semuanya. Jadi, kau duduk di depan bersama dengan Sif. Oh, iya, baiklah. Batalkan perintah pertama, tidak apa-apa. Duduklah di belakang dan kau bisa bicara dengan mertuamu. Seumur hidup kau akan bersama dengan Sif, kan? Ayo, nak, silakan. Minu, aku pernah lihat perhiasan yang kau inginkan. Nanti kau beli satu set untukmu juga ya. Kau mau kan? Kita lihat saja, Kak. Coba lihat. Dia mulai lagi.
Sif, lihat. Sif, lihat, Sif. Kau ini sedang apa, nak? Pandang ke depan dan fokus menyetir. Nah ini, dalam rangka apa? Aku ingin memakainya, jadi kulakukan. Lalu, bagaimana kau akan kerja di rumah sakit? Siapa yang mau ke rumah sakit? Aku cuti selama beberapa hari. Cuti? Kau mau ngambil cuti? Sejak ibu datang kemari, aku terus bekerja. Aku pikir aku akan cuti beberapa hari dan menghabiskan waktu bersamanya. Gori? Bukankah Paman yang sudah membawa ini untukmu, kan? Iya, Jadi kalau begitu dia akan kemari untuk menginap bersama kita. aku lupa memberitahumu. 2 hari yang lalu Paman menelpon dan dia bilang dia akan pergi ke Kolkata untuk pekerjaan yang sangat penting. Oh ya? Ibu, setiap kali Paman disebut, aku merasa sangat takut. Sampai kapan aku sembunyikan ini dari Jagat? Kalau suatu hari Jagat dan Paman bertemu, lalu bagaimana? Apa yang harus kulakukan? Berdoalah itu tidak terjadi. Atau akan menjadi masalah besar. Ayo Anandi, katakan, kau suka cincin yang mana? Menantu, kenapa bisa begitu? Tidak semudah itu. Hari ini kita akan lihat apakah Sif benar-benar tahu pilihan Anandi atau tidak. Ayo, katakan Sif, di antara semua ini, Anandi akan menyukai cincin yang mana? Kita lihat dia pemain seperti apa. Ayo, katakan. Kakek aku harus bilang apa? Anandi akan memilihnya sendiri. Jangan malu pada Anandi. Kau harus berani. Ayo, harus berani. Anandi, kau tidak boleh menipu ya. Kau tidak boleh memberikan isyarat apapun. Tutup matamu. Ayo tutup matamu. Ayo Sif, katakan. Jangan sembarangan pilih, nak. Pertama, pikirkan dulu apa yang Anandi suka atau tidak dan juga sifatnya. Baru kau bisa memilih dengan benar. Nah, Nandi, buka matamu. Ayo buka sekarang. Katakan, kau suka cincin yang mana? Ayo.
lihatlah. Wah, ini hebat sekali. Pada kesempatan pertama, Sif mengetahui pilihan Anandi. Kau lihat, Sif cepat sekali bisa mengenal Anandi. Lalu kau, meskipun sekarang kau tanyakan kesukaanku, kau tidak bisa menjawabnya. Baiklah, sekarang aku akan membuka sebuah rahasia. Ayah, aku selalu tahu kalau dia menyukai sesuatu. Karena dia hanya suka benda yang mahal. Karena itu aku pura-pura tidak tahu. Hei, Dan aku hanya diam saja. Oh, ya ampun. Tidak bisa dilepas. Sini aku lepaskan. Hei, pelan-pelan. Kau ingin mematahkan jariku? Dengar, berikan krim atau minyak. Sebentar. Oh, terima kasih, nak. Orang banyak menyukai cincin. Tapi hari ini cincin yang menyukaiku. Ada apa? Aku ingin mengetahui lebih banyak mengenai Anandi. Tapi bagaimana? Dia selalu siap mendengar duka orang lain. Tapi aku menginginkan ada orang yang bisa membagi suka dukanya. Tapi jam segini, di sana masih siang. Aku bisa bicara. Halo, siapa ini? Salam. Aku Sif. Nak Sif? Maafkan aku. Karena aku telepon mendadak. Lalu, kenapa? Apakah kau perlu berpikir untuk bicara padaku? Aku baru mau menelpon ayahnya Anandi dan meminta nomor teleponmu. Memangnya? Kenapa? Sebenarnya, aku berhak memberimu hadiah pertama. Karena tidak bisa, aku pikir akan menelpon saja dan berterima kasih. Apa yang Bibi katakan? Seharusnya aku yang berterima kasih. Karena dianggap pantas untuk mendampingi Anandi. Aku merasa sangat beruntung. Anandi setuju menjadi pendamping hidupku. Tapi tidak usah khawatir. Aku tidak berbuat kebaikan. Aku tidak menduga. Aku mendengar hal seperti ini mengenai
dari seseorang. Aku sangat mencemaskan. Apa dia akan mendapat keadilan atau tidak? Tapi setelah bicara padamu, aku yakin kau tahu bagaimana nilai Anandiku. Kau akan selalu membahagiakannya. Aku ingin membahagiakan Anandi. Tapi untuk itu, aku harus mengenal Anandi.